yang terdiri dari UKIN dan UP ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu itu. Ya, untuk lulus menjadi guru tersertifikasi, Bapak Ibu harus lulus UKIN ya, uji kinerja, dan yang kedua harus lulus UP, uji pengetahuan. Jadi dari aspek pengetahuan maupun dari aspek kinerja kita sebagai guru harus dianggap layak sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadi seorang guru profesional dan tersertifikasi. Untuk siang hari ini kita akan mungkin ya. Adapun untuk persiapan UP kayaknya nanti akan dihandle oleh masing-masing bidang studi ya, pendalaman materi menjelang UP. Tapi untuk UKIN kita bareng-bareng kumpul di sini biar lebih praktis. Oke teman-teman sekalian, sebaiknya Anda screenshot layar ini ya untuk bisa mengakses laman ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Ini saya kira penting sekali. Nanti mungkin tampilannya nggak seperti ini ya, mungkin sudah periode keberapa nggak tahu ini karena saya screenshotnya udah agak lama. Nah di sini yang penting Bapak Ibu nanti bisa mengakses yang namanya kisi-kisi soal untuk UP masing-masing bidang studi, dicari saja di sini ada. Bapak Ibu juga bisa mengakses instrumen UKIN-nya. Ini penting supaya Bapak Ibu tahu ya agar bisa tembus UKIN itu harus seperti apa ini perangkat pembelajarannya, RPP-nya harus kayak apa, videonya harus seperti apa. Ini di sini Bapak Ibu bisa klik ya di instrumen UKIN UKM-PPG. Ini adalah instrumen yang dipakai oleh dosen penilai dan guru penilai untuk menilai perangkat pembelajaran Bapak Ibu, portofolionya dan juga video pembelajarannya. Dan link yang terakhir juga penting, meskipun nanti akan disampaikan oleh teman-teman IT saya kira, yaitu panduan UP berbasis domisili ya. Oke, seperti itu untuk pengantar. Jadi Bapak Ibu untuk uji kinerja masa PPG Daljab tahun 2022 ini saya kira mirip seperti tahun sebelumnya. Intinya Bapak Ibu nanti akan diuji dalam dua hal. Yang pertama adalah uji kinerja dalam wilayah praktek pembelajarannya. Adapun yang dimaksud praktek di sini ada dua sebetulnya kalau dipecah, yaitu mulai dari persiapan pembelajaran yang terdiri dari perangkat pembelajaran yang ada 5 item itu, RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan penilaian, yaitu akan dinilai oleh dosen dan guru penilai. Yang kedua adalah praktek mengajarnya itu sendiri yang ditunjukkan dengan kiriman video dari Bapak Ibu saat Bapak Ibu praktek UKIN nanti itu. Dan yang kedua yang harus dipersiapkan sejak sekarang juga adalah UKIN portofolio ya, yang kepingin dilihat sebetulnya selama ini Bapak Ibu sepak terjangnya seperti apa menjadi seorang guru ya. Apakah sudah melakukan usaha-usaha yang maksimal untuk menjadi guru profesional dengan berbagai kegiatan penunjang ya. Nah, untuk kita lihat, pertama untuk uji praktek tadi saya bilang ada dua ya yang dinilai. Pertama adalah penilaian RPP. Kalau tertulis RPP itu dimaknai RPP dengan segala ekor-ekornya ya. Mohon maaf ini masih tertulis 21 tapi nggak apa-apa, memang masih sama. 2022 maupun 2021 ya. Jadi penilaian RPP itu termasuk di dalamnya adalah menilai LKPD, menilai bahan ajar, menilai apalagi media yang Bapak Ibu pakai dan penilaiannya ya, instrumen penilaiannya. Jadi jangan dimaknai oh yang dikumpulkan berarti cuma RPP-nya saja, tidak ya. Yang dikumpulkan adalah satu perangkat yang dulu kita sebutnya sebagai rencana aksi misalnya begitu ya, tapi kita sebut saja sekarang perangkat pembelajaran, yakni 5 item itu. Nanti diunggah ya. Makanya mestinya Bapak Ibu sudah punya itu ya, yang RPP yang dipakai untuk UKIN ya. Itu berbeda dengan RPP yang kita pakai untuk PPL kemarin. Jadi RPP yang kita pakai untuk UKIN harus RPP yang sama sekali baru, belum pernah kita pakai untuk PPL. Lalu RPP itu kemudian Bapak Ibu implementasikan dalam pembelajaran di kelas, lalu direkam pakai video, kemudian diedit sedemikian rupa, lalu akan kami nilai sebagai penilaian praktek pembelajaran. Jadi memang mulai tahun 2020 UKIN kita polanya seperti itu. Kalau dulu sebelum era pandemi yang namanya UKIN itu adalah
kan Bapak Ibu dulu kuliah itu luring ya. PPG itu luring datang ke UNY gitu ya. Lalu Bapak Ibu PPL juga di sekolah sekitar UNY yang menjadi mitra kami. Maka waktu UKIN juga mengajar di sekolah tempat kita PPL. Tapi biasanya didatangi oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Tapi ketika UKIN itu yang menilai adalah dosen dan guru di luar pembimbingnya. Langsung dinilai. Sehingga memang untuk lulus UKIN di tahun sebelum 2020 agak susah ya, karena Bapak Ibu ngajar saat yang sama ditungguin tuh oleh dosen dan guru gitu ya. Ya, agak nervous mungkin ya sebagian teman-teman kita waktu itu, sehingga ada banyak yang tidak lulus UKIN ya. Tapi sekarang jadi lebih mudah karena justru pada saat UKIN Bapak Ibu tuh mengajar tanpa ada sit in. Tidak seperti PPL ya. Waktu PPL kan di sit in oleh guru pamong, mungkin oleh dosen ya. Tetapi ketika UKIN itu lepas ya. Kami hanya melihat videonya kayak apa, gitu aja. Adapun UKIN portofolio dipecah jadi dua bagian. Yang pertama adalah komponen utama dan yang kedua adalah komponen tambahan. Apa itu komponen utama dan tambahan? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk UKIN itu apa saja yang harus kita siapkan? Pertama, peserta harus mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Ingat ya, begitu saya di sini ngomong RPP, gimana? Oh gitu. Nanti bisa tuh sekarang. Sekarang. Oh jadi yang ada kelompok yang dapat share screen. Maaf ya teman-teman. Karena ini kita menggunakan link apa? 3 link Zoom, jadi ternyata nggak tahu ini biasanya bisa tapi kalau ini kok harus di copy dulu supaya teman-teman yang Zoom-nya tidak satu ruang dengan saya bisa menikmati gitu ya. Saya simpan dulu. File ini saya save as. Oh, jangan cara seperti itu. Kalau cara seperti itu nanti bisa ya, mending ini aja. Copy terus taruh ke flash disk. Nah, flash disknya belum nyantol tapi ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman ternyata di room lain tidak melihat PPT saya. Biasanya kok bisa, Mas? Pakai cara yang berbeda. Barang-barang ya biar sama ya teman-teman ya. Mohon maaf ini.
Tapi tadi memang kita belum bicara soal teknis ya, masih agak sifatnya masih agak umum. Sekarang sampai ke slide seperti ini Mas, tugas peserta. RPP untuk UKIN. Ini RPP yang di luar PPL kemarin. Jadi Bapak Ibu mengembangkan untuk KD yang baru. Saran saya gunakan K13, jangan yang kurikulum merdeka. Karena kalau nanti Bapak Ibu lihat di instrumen penilaian, itu masih K13 oriented. Jadi di sana masih ngomong soal indikator, soal KI, KD gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum merdeka memang jadi agak kesulitan bagi kami menilai. Sebaiknya nanti gunakan yang kurikulum 13. Maka kita masih menyebut RPP ya. Ingat, yang diunggah nanti 5 item. Ada RPP-nya, ada medianya, ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, dan ada penilaiannya. Jadi itu semua disimpan dalam format PDF, lalu disimpan di dalam format dalam Google Drive ya. Lalu nanti siapkan link Google Drive di mana setiap orang bisa melihat. Ini yang harus diperhatikan betul. Seringkali masih ya, berkali-kali kita UKIN selalu ada mahasiswa yang belum men-setting URL Google Drive-nya agar bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga nanti begitu dosen mau buka ternyata need access. Mohon maaf ya, kalau dosen sedang asik-asik menilai, tiba-tiba keterangannya need access gitu, itu mood menilainya langsung berkurang. Jadi produk Anda mungkin menjadi dinilai itu jadi nggak nyaman gitu ya, karena harus harus komunikasi dengan admin. Admin tolong ini disampaikan kepada mahasiswa atas nama X gitu, ternyata RPP-nya belum bisa dibuka, masih butuh akses gitu. Itu mohon maaf itu tidak menyenangkan. Maka tolong pastikan bahwa semua link yang kita siapkan, kita unggah di sistem UKIN nanti adalah sudah siap dibuka oleh orang lain, bisa dilihat. Oke ya. Kemudian RPP yang sudah kita susun ini nanti kita praktekkan. Ya, silahkan dalam mode pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi, saya kira semua sudah luring ya. Lalu berapa lama durasinya 2 JP Bapak Ibu ya. Terus kapan melaksanaannya? Aslinya harus sesuai jadwal UKIN. Tapi oke lah nanti bisa kita diskusikan karena ini akhir tahun ya. Banyak sekolah yang sudah penilaian akhir semester misalnya. Maka bisa diatur saya kira. Tidak harus sesuai jadwal untuk prakteknya. Kemudian nanti Bapak Ibu kan selama proses praktek itu direkam ya. Seperti waktu PPL gitu. Direkam. Kemudian nanti hasil rekamannya diedit. Lalu dibuat sedemikian rupa, total itu kira-kira 30-40 menit. Ya, jadi idealnya mungkin tengah-tengah saja nih, 35 menit misalnya gitu ya. Durasi hasil video editingnya 35 menit. Harus ada nampak kegiatan pendahuluannya mana, kegiatan inti mana, penutupnya mana, itu semaksimal mungkin nampak. Diberi caption ya. Jadi berikan caption dalam seluruh aktivitas pembelajarannya. Ketika Bapak Ibu menyampaikan A persepsi, ada tulisan A persepsi. Ketika Bapak Ibu menyampaikan pretest, tulis dalam caption catatan video Bapak Ibu itu pretest. Kegiatan intinya ya sesuai dengan model pembelajarannya. Kalau mengikuti model problem based learning misalnya ada sintak yang bernama orientasi siswa kepada masalah, tulis itu kata-kata seperti itu. Penutupnya juga sama. 30-40 menit ya. Lalu setelah videonya terekam, teredit, unggah video itu ke Google Drive atau ke YouTube silahkan, opsional ya. Jadi Bapak Ibu boleh menyimpan videonya di YouTube, boleh menyimpannya di Google Drive, tapi kedua-duanya bagaimanapun caranya harus bisa dibaca oleh orang lain ya. Setting URL-nya harus dibuat anyone with the link, semua orang yang punya link ini can view, bisa melihat minimal itu. Ya, kemudian peserta mengunggah fakta integritas bermaterai. Ini tentang fakta integritas nanti bisa ditanyakan ke tim IT di mana mendapatkannya. Ya.
Intinya ada itu formatnya. Mungkin teman-teman admin LMS sudah bisa ditanya. Nanti ada format, lalu Bapak Ibu menandatanganinya, ada materinya yang ingin mengatakan begini, bahwa seluruh RPP yang saya unggah, video yang saya unggah, berbagai sertifikat yang saya unggah, berbagai produk yang saya unggah pada laman UKIN itu benar-benar karya saya. Oke, itu fakta integritasnya. Dibuat di situ bermaterai 10.000 ya Bapak Ibu ya. Nanti formnya ada. Kemudian RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas ini diunggah satu persatu. Ya, selambat-lamanya 3 hari sebelum pelaksanaan mungkin, nanti akan saya berikan jadwalnya. Nah, tata tertibnya Bapak Ibu. Nah, nanti di bagian awal video Bapak Ibu ya. Jadi video yang sudah kita siapkan tadi, di bagian awal tolong nanti ada sesi di mana Bapak Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Nur Rahman, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta, asal SMP Negeri Antah Berantah, gitu ya. Lalu sambil menunjukkan kartu peserta, gitu. Sambil perkenalan begitu, ada kartu pesertanya. Bagaimana cara mendapatkan kartu peserta? Itu sudah akan Bapak Ibu peroleh ketika Bapak Ibu mulai registrasi ya, mendaftar sebagai peserta UKM PPG. Jadi sekarang pasti belum punya. Nah, itu harus ada ya di awal video perkenalan seperti ini. Menunjukkan kartu peserta. Lalu biasalah ya dalam praktek pakaiannya rapi sopan. Lalu video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Enggak boleh pembukaannya yang hari Senin, inti hari Selasa, penutup hari apa gitu, enggak. Satu rangkaian. Kecuali Bapak Ibu yang mengikuti model project based learning, memang butuh 2 pertemuan misalnya, enggak apa-apa ya. Yang pakai model project based learning kan pasti memang ada sesi persiapan proyek, pelaksanaan proyek, dan penyajian hasil proyek, mudahnya begitu, sehingga mungkin butuh 2 pertemuan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang pembelajaran pada umumnya, satu rangkaian. Lalu video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL, kalau Bapak Ibu PPL 4 ya, karena ini, kategori 2. Lalu menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Ya, tapi beginilah Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa ini jadwal UKIN kita bersamaan dengan pas, maka mungkin ada Bapak Ibu yang bahkan sudah mengambil videonya hari-hari ini misalnya, dalam pekan-pekan ini, nggak apa-apa. Tapi nanti tolong di dalam videonya kita beri tanggal sesuai jadwal. Nanti kita tunjukkan jadwal UKIN-nya. Ya pakai caption sajalah, diberi tulisan kecil gitu, pojok kanan atas atau mana. Oke, lalu ini contoh penilaian RPP dan PP-nya Bapak Ibu. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa akses sendiri langsung ya di link yang ada di tadi laman UKM PPG atau di video-video saya itu juga kayaknya ada, nanti bisa Bapak Ibu cermati sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan penilaian RPP dan PP-nya. Oke, saya kira untuk uji kinerja dalam arti menilai RPP dan video yang penting seperti itu ya. Intinya Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat pembelajaran, disimpan dalam format PDF, diunggah di Google Drive, lalu nanti kalau sudah saat jadwal kita meletakkan di sistem, Bapak Ibu sudah siap tinggal share link dengan setting semua orang yang punya link bisa membaca. Jangan sampai belum disetting sehingga hanya orang tertentu yang boleh membaca. Videonya dibuat hanya 30-40 menit saja, meskipun Bapak Ibu praktek itu sampai mungkin 80 menit, 90 menit begitu, tapi diedit hanya 30-40 menit lengkap dengan captionnya. Disimpan dalam format Google Drive boleh, disimpan di YouTube oke, nggak masalah ya. Oke, sekarang masuk ke portofolio. Mohon maaf tadi saya agak salah memberi informasi ke Bapak WR1 ya. Sebetulnya yang diunggah itu karya 3 tahun. Tadi saya agak lupa 3 tahun atau 2 tahun nih. Ketika bertanya 2 tahun, iya Prof 2 tahun. Ternyata 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi agak longgar ini. Jadi karya yang bisa diunggah ya dalam sistem UKIN nanti adalah karya Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kalau tidak salah, Bapak Ibu pertama kali menjadi mahasiswa PPG di UIN sekitar bulan Agustus nggih Pak Dadi nggih. Untuk ini ya.
Kalau nggak salah ini Agustus. Maka nanti karya-karya setelah bulan Agustus, September, Oktober, November sampai Desember hari ini nggak bisa diupload. Ya, yang bisa diupload adalah karya sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG selama 3 tahun. Berarti kalau dihitung mundur 2002, 2001, lalu 2020, 2019 ya. Kira-kira mulai Agustus 2019. Kegiatan-kegiatan, karya-karya, produk-produk Bapak Ibu mulai Agustus 2019 sampai 2022 itulah yang bisa diunggah. Nggak usah coba-coba Bapak Ibu, nanti dosen justru akan memperhatikan betul itu. Wah ini siapa tahu dosennya lalai, ya nggak akan ada lalai, dosen kok lalai ya. Oke ya, jadi karya yang diunggah adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi masa PPG. Oke, apa saja yang diunggah? Ya intinya karena ini kepengen menilai capaian pembelajaran yang ketujuh, CP ketujuh, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melakukan 1. Penelitian dan publikasi. Oke, dicari-cari tuh data sejak tahun 2019 sampai 2022. Pernahkah Bapak Ibu melakukan PTK? Pernah membuat jurnal? Pernah menulis di berbagai seminar misalnya? Nanti kita cek. Yang kedua, refleksi diri. Nanti saya beri keterangan lebih dalam. Lalu pencarian informasi baru, kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu. Dan inovasi apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan selama ini. Lalu mulai tahun 2022 ini ditambah adanya prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat ya. Ini ada berapa? 4 tambah 2 ya, 6 item yang harus Bapak Ibu siapkan untuk portofolio. Kita mulai dari yang pertama, yaitu masalah penelitian dan publikasi. Oke, sampai halaman sini sudah di Zoom yang lain ya. Apa saja yang bisa dinilaikan pada aspek penelitian dan publikasi. Nah ini memang banyak guru yang punya problem di sini Bapak Ibu. Ya kan memang nggak banyak ya guru yang sudah pernah membuat tulisan di jurnal internasional ya. Seandainya ada skornya 3. Jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2 skornya 2,5. Jurnal nasional yang sudah ber-ISSN mengandung DOI itu skornya 2. Jurnal nasional yang belum diakreditasi, belum apa-apanya sudah ada jurnal saja gitu, nilainya 1,5. Nah, tapi ini saja pasti banyak ya Bapak Ibu yang mungkin belum punya pengalaman di sini. Maka setidaknya ini Bapak Ibu, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Jadi pernah nggak Bapak Ibu dalam tahun 2019 sampai 2022 pernah membuat PTK, pernah membuat best practice dan diseminarkan di hadapan teman-teman. Buktinya ada berita acaranya gitu ya. Maka kalau itu Bapak Ibu punya, upload saja. Nilainya 1. Kalau belum diseminarkan, nilainya 0,5. Kira-kira gitu. Nah, begitu pun yang lain ini, ada karya ilmiah best practice di jurnal internasional 3. Kalau proceeding nasional 2,5. Kalau proceeding provinsi 2 gitu ya. Proceeding itu Bapak Ibu, kumpulan artikel yang disajikan pada sebuah seminar ilmiah. Itu namanya proceeding ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah ikut, maka mungkin pernah punya proceeding. Intinya ya sama karya ilmiah, tapi tidak ditampilkan di jurnal seperti yang atas, tapi lewat seminar misalnya. Boleh hanya perspektif juga bisa ya. Masing-masing ada skornya. Atau kalau pernah Bapak Ibu nulis di Kompas, nulis di Republika, nilainya 1,5. Kalau mungkin orang Jogja nulisnya di KR, skornya 1. Atau Bapak Ibu pernah nulis di web resmi, ya web resmi milik dinas misalnya gitu ya, web resminya milik kementerian, itu skornya 1. Inilah Bapak Ibu bagian pertama dari portofolio kita, yakni terkait penelitian dan publikasi. Ingat Bapak Ibu, setiap jurnal, setiap penelitian itu unggahnya 1 per 1 ya, jangan dibuat 2 jurnal terus diunggah sekali, itu enggak. Pokoknya di bagian portofolio unggahannya itu per item. Karena cara kami menilai itu per item. Jadi meskipun item Bapak Ibu banyak, jurnalnya banyak, tapi ngunggahnya di satu ruang,
maka nanti nilainya cuma 1. Kami nggak bisa memberikan nilai lebih. Karena sistemnya memang dibuat gitu. Yang pertama, lalu yang kedua, Bapak Ibu, masih ada keterangan lagi. Kalau karya kita itu adalah karya rombongan, ya, bareng-bareng. Bapak Ibu mungkin menjadi penulis utama, tapi ada anggotanya, misalnya begitu. Maka kalau sebagai penulis utama nanti skornya 60%-nya. Ya, 60%-nya. Kalau Bapak Ibu menjadi penulis co-author ya, mungkin penulis pertama, penulis kedua, ketiga itu nanti skornya yang sisanya yaitu 40% itu dibagi rata. Kira-kira gitu ya. Dibagi rata. Kalau penulisnya ada 3 ya berarti nanti masing-masing dapat 20% ya. Ini kan jumlahnya 40%. Pokoknya yang penulis utama itu 60%. Maka nanti waktu Bapak Ibu mengunggah karya ini akan ditanya, Bapak Ibu sebagai penulis berapa? Dari berapa? Kira-kira itu. Penulis pertama dari 3. Misalnya nanti otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 60% dari yang ini. Kalau jurnal internasional 60%-nya dari 3 berapa? Misalnya begitu. Caranya gitu ya. Oke. Yang kedua, refleksi diri. Refleksi diri. Apa saja yang bisa Bapak Ibu unggah di bagian refleksi? Saya berharap semua Bapak Ibu ngisi yang ini. Jangan sampai ada yang kosong. Ya, kalau yang publikasi mungkin adalah di antara Bapak Ibu yang selama mengajar belum pernah penelitian ya. Tetapi untuk refleksi diri, harusnya semua guru melakukan refleksi diri. Kalau ternyata belum bagaimana Pak? Usahakan. Maksudnya begini, misalnya begini Bapak Ibu. Diingat-ingat, pastikan sejak 2019 sampai 2022 kemarin, Bapak Ibu pernah menyelenggarakan penilaian harian misalnya, PH. Pernah melakukan penilaian akhir semester, misalnya begitu kan ya. Semoga datanya masih ada. Nah, agar itu bisa masuk dalam refleksi diri, caranya adalah bahwa produk itu ya, misalnya hasil PH gitu ya, hasil PH ada KD-nya, misalnya gitu, KD sekian, bab sekian, kelas berapa gitu. Nanti PH-nya nilainya seperti apa? Ada daftar nilai anak-anak, ya, ada daftar nilai anak-anak mungkin dalam bentuk Excel. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 masing-masing. Kalau benar 1, kalau salah 0 misalnya begitu kan. Lalu di ujung sana ada nilai yang diperoleh oleh anak-anak. Pokoknya intinya daftar nilai yang lengkap ya, bukan hanya nilai 80, 70 yang nilai akhir, enggak. Tapi ada prosesnya. Maksudnya proses itu ada nomor soalnya. Kalau soalnya ada 10 ya berarti ada 10 item. Lalu ada yang mengerjakan benar diberi skor 1, salah diberi skor 0. Sehingga total nilainya ketahuan. Kemudian ditambah Bapak Ibu, jangan hanya sampai di situ, agar ini termasuk refleksi diri. Setelah kita mendapatkan nilai dari anak-anak seperti itu, langkah berikutnya agar itu menjadi refleksi adalah dianalisis Bapak Ibu. Dari sekian anak, berapa persen yang mencapai KKM, berapa yang belum mencapai KKM. Terus dicek, pada soal nomor berapa kebanyakan anak-anak salah menjawab. Dan dicek lagi, itu soal terkait dengan subtopik apa, indikator apa. Ya. Lalu ketahuan nih, berarti pada bab ini anak-anak rata-rata kesulitan pada topik X misalnya gitu, ditandai dengan jawaban benar pada soal terkait dengan topik X itu sangat sedikit misalnya, hanya sekian persen. Maka ke depan kita akan lakukan remedi kepada anak-anak khusus pada materi X. Nah, pernyataan seperti ini, apalagi ditandatangani oleh Bapak Ibu sebagai guru dan kepala sekolah, ini sudah bisa dimasukkan sebagai refleksi terhadap asesmen pembelajaran. Ini kan Bapak Ibu, ada refleksi terhadap asesmen pembelajaran. Itu refleksi. Contoh refleksi yang lain. Bapak Ibu kan sering didatangi pengawas ya, sering dimonitor oleh pengawas. Pertama pasti kita akan dicek perangkat pembelajarannya, betul ya? Nah, ini kita sajikan itu, kita sampaikan RPP kita kepada pengawas. Biasanya pengawas memberikan masukan. Kadang masukannya lisan. Sebaiknya masukannya tertulis. Jadi kalau beliau memberikan masukan lisan, kita tulis. Oke, diingat-ingat itu. Kapan terakhir kali pengawas memonitor kita, mensupervisi kita. Atau kepala sekolah juga bisa kan? Kepala sekolah juga berfungsi sebagai supervisor. Jadi ketika kepala sekolah pengawas itu mensupervisi RPP kita,
Lalu rekomendasinya apa? Ya, ditulis semua itu. Jadi yang sudah baik dari RPP kita apa, yang kurang apa, rekomendasinya apa, ditulis, ditandatangani oleh Anda dan kepala sekolah atau oleh pengawas, maka itu termasuk refleksi pada ranah perencanaan pembelajaran. Kadang juga Bapak Ibu mungkin sedang mengajar dimonitor oleh kepala sekolah, diobservasi oleh pengawas, pernah kan ya? Sedang ngajar di kelas, pengawas datang mengobservasi cara kita mengajar, lalu setelah itu beliau memberikan saran masukan, maka ketika saran dan masukan itu ditulis dalam selembar kertas, ada rekomendasinya, ada tanda tangan Anda dan kepala sekolah atau siapa? Pengawas, maka itu termasuk refleksi pelaksanaan pembelajaran. Nah, so sebetulnya meskipun mungkin dokumennya sekarang belum ada, Bapak Ibu segera mengadakan, karena saya yakin kegiatannya pernah terjadi, cuma mungkin Bapak Ibu belum mendokumentasikan. Saya yakin nggak mungkin ada guru yang tidak diawasi oleh pengawas. Nggak mungkin ada kepala sekolah yang tidak mensupport RPP kita maupun pelaksanaan pembelajaran kita didokumentasikan. Itulah yang namanya refleksi. Syukur-syukur ada fotonya, keren. Ya, ada foto saat kita berunding dengan kepala sekolah, kemudian ada masukan-masukannya apa, diberi tanda tangan, itu cukup untuk memberi bukti kalau Bapak Ibu pernah melakukan refleksi diri. Ya, termasuk refleksi terhadap penelitian, mungkin Bapak Ibu PTK-nya disodorkan kepada pengawas, Pak Pengawas tolong nilaikan, beri masukan terhadap PTK saya yang kurang apa gitu ya, masukannya ditulis, ditandatangani, itu termasuk refleksi terhadap penelitian. Bapak Ibu di masa pandemi kemarin membuat video pembelajaran ditaruh di YouTube, sodorkan kepada kepala sekolah, sodorkan kepada pengawas, minta masukan, minta saran, minta rekomendasi, ditulis, didokumentasikan, ditandatangani, itu adalah refleksi. Jangan sampai kosong Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kosong. Masing-masing nilainya setengah. Sekali lagi, tiap item refleksi ngunggahnya satu kali Bapak Ibu ya. Refleksi perencanaan diunggah sendiri. Refleksi pelaksanaan diunggah sendiri. Refleksi assessment diunggah sendiri. Sehingga masing-masing nilainya setengah gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sekali upload ya nilainya hanya setengah. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena kami hanya bisa menilai di satu ruang. Kalau Bapak Ibu hanya memberi ruang satu, kami nggak bisa menilai lebih dari satu. Itu refleksi diri. Nah, ini tantangan yang berikutnya, yang rasanya ini kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya mengingat-ingat dan mencari dokumen buktinya. Itu apa? Bagaimana mulai tahun 2019 sampai 2022 Bapak Ibu mengikuti berbagai diklat fungsional teknis gitu ya, yang dibuktikan dengan sertifikat. Nanti kalau punya sertifikat langsung di-scan, lalu disimpan di Google Drive, disiapkan linknya, bisa dibaca orang lain gitu ya. Nanti ini ngunggahnya juga per sertifikat Bapak Ibu. Jangan seluruh sertifikat ditaruh dalam sebuah link Google Drive, diunggah sekali, nggak boleh. Satu persatu. Ya, satu persatu. Jadi misalnya ikut kegiatan diklat membuat LKPD misalnya begitu secara digital gitu ya. Nanti ternyata sertifikatnya 32 JP, maka nanti skornya 1. Lumayan, 1 itu bagus ya. Karena yang dituntut di portofolio nilainya nggak gede-gede kok, hanya 10 nanti maksimalnya, harus 1. Nanti Bapak Ibu ikut diklat yang lain, unggah sendiri ya. Jadi unggahnya harus satu persatu. Saya selalu menyampaikan ini di setiap kali pendalaman atau penyegaran atau persiapan mungkin, tapi masih ada di antara mahasiswa kami yang kalau unggah itu rombongan, akhirnya Bapak Ibu hanya dapat nilai sekali saja. Karena kami, kalau Bapak Ibu mengunggahnya di satu ruang, maka menilainya juga hanya di satu ruang. Nggak bisa dinilai berkali-kali. Ya. Sistemnya begitu memang. Intinya pokoknya mengunggahnya satu persatu. Mengikuti kegiatan X sekian jam, nasional, jebret gitu. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan X, provinsi sekian jam, unggah sertifikatnya, jebret. Bisanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak bisa gelundungan. Ini scoring ada seperti ini. Kalau Bapak Ibu mendapat sertifikat yang nggak sampai 32 JP, karena kegiatannya paling hanya sehari gitu ya, beberapa jam, nanti masuknya di sini Bapak Ibu ya, paket kegiatan guru. Misalnya ikut pengembangan kurikulum, penyusunan modul ya. Ini nanti kira-kira poinnya 0,35. Ya, minimal sertifikatnya 3 JP gitu ya. Maka nilainya 0,35.
Kalau Bapak Ibu ikut webinar, lokakarya, seminar, konferensi, nilainya ini. Kalau yang internasional ini setengah. Kalau sebagai pembicaranya 1. Berikutnya sampai yang paling bawah itu, lokakarya, seminar, webinar, konferensi tingkat sekolah, gugus, itu kalau sebagai peserta nilainya 0,1. Ya, jadi selama pandemi kemarin kan banyak ya webinar-webinar dikumpulkan itu, sertifikatnya. Minimal kan mungkin Bapak Ibu banyak di sini. Seminar nasional ya, nilainya 0,35. Lumayan. Silakan dikumpulkan sertifikatnya, ditata kembali untuk siap-siap nanti diunggah. Kemudian termasuk, ya sudah itu saja ya, terkait dengan mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah, itu saja. Ada diklat, ada kegiatan guru, ada webinar, intinya kegiatan yang menambah kapasitas kita sebagai guru, nambah keterampilan, nambah pengetahuan gitu. Nah berikutnya Bapak Ibu, inovasi. Pernah nggak Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir membuat karya inovatif? Misalnya membuat buku teks yang lolos Kemendikbud. Wah, 6 ini. Bikin buku teks ber-ISBN 3 skornya. Bikin buku yang belum ber-ISBN skornya 1. Buku teks yang dicetak sendiri, dipakai sendiri, di siswa sendiri, setengah ya. Seperti kalau bahan ajar Bapak Ibu selama PPL itu, kalau Bapak Ibu dulu juga membuatnya, telaten itu nilainya setengah. LKPD digunakan nasional, wah nilainya 2. LKPD yang dipakai sendiri di sekolah sendiri, 1 gepok, 1 semester gitu, nilainya setengah. Jadi kalau dikumpulkan Bapak Ibu ya, LKPD yang Bapak Ibu punya, yang dikumpulkan jadi 1 semester, nilainya setengah. Kalau ada 2 semester, uploadnya tersendiri. Ini semester gasal diupload, semester genap diupload, maka nilainya masing-masing setengah. Tapi kalau nguploadnya jadi 1, nilainya tetap setengah gitu ya. Itu dia. Terus buku dalam bidang pendidikan. Jadi tidak harus mapel Bapak Ibu, tapi intinya ngomong tentang pendidikan, ber-ISBN skornya 3. Silahkan ini di screenshot supaya Bapak Ibu punya acuan ya. Kira-kira akan dapat skor berapa dari inovasi. Termasuk inovasi misalnya Bapak Ibu membuat alat peraga. Ya, alat peraga juga ada yang kompleks, ada yang sederhana. Itu masalah kompleks sederhana nanti biar dinilai oleh penilai ya. Bapak Ibu klaim saja, ini saya bikin alat peraga kompleks gitu ya. Tapi ternyata dosen menilai, ini nggak kompleks, ini sederhana, ya silakan nggak apa-apa ya. Termasuk video ya Bapak Ibu ya. Termasuk video itu yang di sini, karya ini ya. Karya teknologi ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya selama pandemi kemarin sempat membuat video-video pembelajaran, itu diunggah saja. Yang sudah di YouTube ya. Diunggah saja. Book chapter juga bisa ya, buku dalam bidang pendidikan dan seterusnya ini. Silahkan Bapak Ibu screenshot ya, lengkap dengan skornya seperti ini, scoringnya. Menjadi anggota tim pengembang penyusun standar pedoman soal dan sejenisnya. Tingkat nasional skornya 1. Nah, yang kelima Bapak Ibu adalah prestasi hasil kompetisi. Pernah nggak Bapak Ibu ikut kompetisi? Tapi kompetisi yang akademik ya, bukan kompetisi yang misalnya Anda guru IPA tapi ikut kompetisi nari misalnya, ya nggak cocok. Kecuali kalau Bapak Ibu guru tari, guru seni gitu ya, ikut kompetisi itu ya. Nanti biarkan dosen atau guru yang menilai lah lomba-lomba apa yang sudah pernah Bapak Ibu ikuti, guru berprestasi misalnya, apa saja. Silakan, skornya masing-masing ada di sini, silakan di screenshot. Prestasi hasil kompetisi. Kalau ini kosong nggak apa-apa, karena memang tambahannya. Dan yang keenam adalah partisipasi Bapak Ibu dalam bidang kegiatan pengabdian. Jadi panitia lah intinya gitu ya. Silakan cek SK Bapak Ibu sebagai panitia sejak 2019 dikumpulkan. Jadi ketua boleh, jadi anggota boleh, pokoknya panitia masuk dalam penugasan kepanitiaan gitu ya. Itu semuanya ada skornya. Dari tingkat internasional sampai tingkat kecamatan desa, skornya 0,2 untuk non ketua dan 0,3 kalau Bapak Ibu adalah seorang ketua panitia di tingkat sekolah. Panitia penerimaan siswa baru bisa, panitia 17-an di kecamatan bisa, asal ada SK-nya. Problemnya kan kalau kegiatan di desa jarang ada SK ya. Ya apa sajalah yang punya SK dikumpulkan untuk tambah-tambah skor portofolio ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk
publikasi maksimal 4 ya, skornya 4. Kalau saking banyaknya publikasi sehingga nilainya di atas 4 sudah nggak kepake, hangus dengan sendirinya. Refleksi maksimal 3. Jadi kalau tadi setiap refleksi itu nilainya setengah, ayo dimaksimalkan supaya Bapak Ibu dapat skor 3. Berarti Bapak Ibu harus mengunggah 6 refleksi ya, 6 refleksi. Bisa itu, karena dari tahun 2019 sampai 2022. Ya, refleksi perencanaannya sendiri, refleksi pelaksanaannya sendiri, refleksi asesmennya sudah ada 3, misalnya gitu. 1 semester dapat 3, 2 semester sudah 6, sudah cukup itu. Maka saya dorong Bapak Ibu untuk bagian refleksi semuanya mendapat skor maksimal yaitu 3. Jangan sampai ada yang lengah. Ini karena skor yang paling mudah dicari, skor yang bisa diusahakan. Ya, kalau yang nomor 1 publikasi ya sudah nggak bisa apa-apa kalau memang nggak pernah buat PTK kan. Tapi untuk yang nomor 2 saya rasa kok masih bisa diusahakan. Kalau dokumennya belum ada segera diadakan karena saya yakin pelaksanaannya ada. Hanya Bapak Ibu yang mungkin lalai dalam hal dokumentasi. Oke. Nah kalau yang nomor 3 ini juga nggak bisa diapa-apakan. Ya, karena ini sudah berlalu di masa lalu. Kalau Bapak Ibu memang rajin ikut webinar, ikut diklat, maka skornya akan tinggi, maksimalnya 3 di sini. Kalau selama pandemi kok bisa nggak ikut webinar, ya kebangetan. Banyak sekali webinar, pelatihan-pelatihan lewat SIM PKB ya, yang dibuat oleh Kemendikbud itu banyak. Semoga ada Bapak Ibu yang mengikutinya. Karya inovasi yang mestinya pernah ya, Bapak Ibu masa nggak pernah sih bikin LKPD. Syukur-syukur pernah bikin video pembelajaran ya. Ini skor maksimalnya 4. Untuk yang prestasi skor maksimal 1,5, pengabdian masyarakat juga 1,5. Nah, inilah batas skor tiap komponen dan bagaimana cara menentukan kelulusan UKIN. Nilainya adalah seperti ini Bapak Ibu. 6 kali skor praktek pembelajaran, berarti skor dari RPP dan skor dari video ya, ditambah skor portofolio bagi 7. Artinya memang portofolio itu hanya untuk memotret sebetulnya ya, tapi tetap harus diisi Bapak Ibu. Kami kemarin cukup menyesal ada masih ya beberapa mahasiswa UNE yang masih belum lulus UKIN ya untuk periode yang kemarin ya, PPG Daljab kategori 1. Kan eman ya, masa UKIN nggak lulus? Harusnya lulus. Bapak Ibu sudah menjadi guru dalam jabatan, sudah mengajar selama ini berkali-kali, mestinya UKIN lulus lah. Tapi ternyata masih ada saja di setiap angkatan itu yang belum sukses UKIN-nya. Jadi pastikan videonya bagus, pencahayaannya bagus, suaranya keren, gitu ya, RPP-nya keren. Jangan sampai RPP-nya itu bikinan orang lain. Kami kemarin pernah ya tidak meluluskan mahasiswa gara-gara ada 2 mahasiswa yang RPP-nya persis sama, plek jiplek, nggak ada bedanya sama sekali. Itu kan berarti nggak jelas siapa yang buat. Kami kumpulkan dua-duanya. Siapa yang buat ini? Nggak ada yang buat dua-duanya. Dua-duanya sama-sama nyari dari tempat lain. Nggak lulus kan jadinya. Gimana kami meluluskan guru dalam jabatan yang RPP saja nggak berani membuat sendiri. Buat sendiri saja RPP-nya. Ya, buat sendiri. Jangan sampai PPL yang sudah kita lakukan hilang. Hanya gara-gara kepengen cepet, malas bikin. Cari saja di internet, misalnya begitu ya. Ternyata persis sama, ya Allah ya. Dipanggil dua-duanya, siapa sebetulnya yang buat Bu gitu ya. Dua-duanya ternyata nggak ada yang buat. Dia sama-sama minta ke teman. Jangan, hindari yang seperti itu. Pastikan RPP yang buat saya, video yang praktek juga saya sendiri, semua bahan yang kita upload itu juga memang produk milik saya, sudah ada fakta integritasnya di atas tanda tangan bermaterai. Hati itu Bapak Ibu ya. Ini dia, kelulusan UKM PPG nilainya 70, ya, dengan skor 0 sampai 100. Kemudian mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan diberi kesempatan sampai 3 tahun ke depan. Oke, di masa studinya seperti itu 3 tahun. Jadi sejak Agustus 2022 sampai kapan itu? 2023, 2024, 2025. Agustus 2025 berakhir, sudah nggak bisa lagi mengulang. Jadi Bapak Ibu kalau kebetulan ini nggak lulus UKIN masih bisa mengulang terus-menerus sampai periode 3 tahun ke depan. Tapi kita berharap semua yang ada di ruangan Zoom ini lulus sekali jalan. Gitu ya Bapak Ibu. Saya kira itu tinggal saya sampaikan jadwal-jadwalnya Bapak Ibu. Sekarang kan tanggal
2 Desember ya, memang masih lama. Tapi ayo mulai sekarang Bapak Ibu siapkan. Sertifikatnya dikumpulkan, ya, RPP-nya disiapkan, segala macam. Kemudian nanti Bapak Ibu di tanggal 6 akan mulai mendaftar, sehingga nanti punya kartu peserta itu. Harusnya briefing itu tanggal 9 Desember, tapi saya ayo cepat karena banyak mahasiswa yang sudah mau pas gitu kan. Kemudian untuk penguji nggak masalah. Nanti Bapak Ibu mulai mengupload portofolio tanggal 10. Jadi sebelum tanggal 10 Bapak Ibu semua bahan harus siap. Jangan sampai seperti ada mahasiswa yang sampai tanggal 12 Desember misalnya batas akhir, Pak kami belum selesai mengupload. Nggak boleh ada lagi yang seperti itu. Karena kita punya persiapan cukup panjang ya. Mulai hari ini kumpulkan mulai dari penelitiannya, refleksinya, sertifikat-sertifikat diklatnya, sertifikat webinarnya, sertifikat lombanya, surat-surat tugas, surat SK, dikumpulkan semua, disimpan dalam format PDF ya, ditaruh di Google Drive sejak sekarang. Gitu ya. Nah, ini tanggal 10 sampai 12. Lalu sebetulnya aslinya jadwal UKIN prakteknya tanggal 13 sampai 14 Desember. Ini siswa sudah pernah pulang kan? Maka nggak apa-apalah Bapak Ibu UKIN prakteknya sebelum tanggal itu, tapi nanti di videonya tertulis tanggal 13 atau 14. Lalu disimpan videonya di Google Drive atau di YouTube, ngunggahnya tanggal 14 sampai 15 Desember. Jadi seperti itu cara mengunggahnya. Lalu baru kami nilai di tanggal 16 sampai 19 Desember. Lalu uji coba UP tanggal 16, pelaksanaan UP tanggal 17 sampai 18. Silahkan di screenshot jadwal-jadwalnya. Satu hal yang penting Bapak Ibu, tolong nanti RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan penilaian itu disimpan dalam satu folder di Google Drive. Oke, satu folder di Google Drive, disimpan jebret dalam satu folder. Nanti yang diunggah, ya, yang diunggah di sistem itu adalah link foldernya. Paham ya? Link foldernya yang diunggah, sehingga begitu dosen ngeklik link itu, yang kebuka semuanya. Ada RPP-nya, ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, dan lain-lain. Jangan yang di-linkkan hanya RPP-nya, berarti hanya satu item. Nanti kami nggak bisa melihat nggak bisa melihat item lainnya. Ya, kalau video terserah ya, dibuat di folder terpisah boleh di YouTube juga. Saya kira kok itu ya, terima kasih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Mohon maaf, kok ternyata pada nggak melihat PPT ya? Kok bisa ya? Ini yang di Zoom saya. Maaf Pak Sabar, di tempat saya dari tadi juga tidak bisa melihat PPT. Kok bisa ya? Kalau sekarang gimana sekarang? Ya adalah sekarang kalau ada yang pertanyaan silahkan. Bisa tuh? Oh ya udah, berarti mungkin sinyal di tempat saya ya. Di tempat sana ya. Oke, sekarang udah bisa. Oke, siap. Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh raise hand. Di tempat saya nanti raise hand-nya nanti saya yang lihat. Nanti kalau nggak ada raise hand berarti semua paham ya. Semua siap ya. Silahkan. Sumitra dari ruang mana? Webinar itu selain di pelajaran PJOK, apakah bisa dilampirkan begitu? Kebetulan pada tahun 2021 saya ikut menjadi narasumber di Pekan Inspirasi Tanah Air. Surat undangan sama sertifikat itu ada, apakah itu bisa dimasukkan Pak? Masukkan saja Pak, insya Allah bisa. Masukkan Amin. saja. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Karena yang ngundang nggak akan mengundang Bapak kalau Bapak bukan guru kan, bukan kapasitas sebagai guru. Oke, yang menginspirasi apa kan gitu. Silakan yang lain, ada banyak itu yang rasen. Untuk jadwal nanti biar dikirim sama adminnya masing-masing aja ya, Mas Andika ya. Untuk jadwal. Tadi ternyata yang di PPT yang di 2 Zoom itu pasti jadwal lama.
Ini pertanyaan dari room 3, Pak. Silakan. Dari Pak Muhammad Alif Yusuf. Dari Cianjur, karena situasi sekolah kami terdampak gempa dan sekolah pun diliburkan, teknis pengambilan video UKI-nya bagaimana? Mengingat apabila mengundang siswa ke sekolah, orang tuanya banyak yang tidak mengizinkan karena masih khawatir. Ya. Oke, sempat jadi pembicaraan kami juga kemarin. Jadi untuk yang teman-teman di Cianjur, kami pertama mengucapkan keprihatinan, semoga segera terselesaikan semampunya Bapak Ibu. Jadi misalnya teman-teman di Cianjur itu di tempat tinggalnya ada tetangga-tetangga yang punya anak. Lalu Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran di dekat tenda atau di tempat manalah yang masih ada gitu ya. Di bawah pohon mengajarnya, di mana saja boleh. Yang penting ada kegiatan pembelajaran. Ini sama seperti dulu di puncak pandemi kami begitu Pak ya. Ada yang mengajar di teras rumah gitu ya. Hanya dengan 4 siswa, 5 siswa, itu boleh. Gitu ya teman-teman di Cianjur begitu ya. Nggak apa-apa ya. Tetap bisa. Jadi nggak apa-apa. Insya Allah nanti dosen dan guru Pamong sangat paham situasi itu. Jadi tidak usah dibuat khawatir. Yang penting tetap Bapak Ibu mengirimkan video pembelajaran. Meskipun pembelajarannya bukan pembelajaran di kelas, malah menarik ya. Mungkin ngajaklah beberapa anak yang usia sekolah sesuai dengan Bapak Ibu guru, misalnya ngajar SD gitu. Anak-anak usia SD di tetangga kita kumpulkan 5-10 anak gitu ya. Bapak Ibu ajarkan dengan materi yang sudah kita siapkan. Nggak usah pakai PPT, nggak usah pakai macam-macam. Ngajar di lapangan, ngajar di dekat tenda, ngajar di bawah pohon, ngajar di pinggir sungai, nggak apa-apa Pak. Gitu ya teman-teman di Cianjur, bisa diterima? Oke. Silakan. Oke, ini dari room 2 dari Ibu Valencia. Ini di chat Ibu Valencia Anugrah menanyakan apakah bisa menggunakan sertifikat Latsar dan laporan Latsar untuk publikasi karena sudah diseminarkan, dan apakah di sertifikat tersebut harus ada tercantum JP-nya atau gimana? Ya, baik. Untuk Latsar Prajab saya kira masukkan saja karena dia termasuk diklat fungsional dan teknis ya, silahkan diunggah saja. Itu besar nilainya. Untuk laporannya agak debatable memang, tapi unggah saja Bu. Yang laporan best practice ya, best practice selama laporan Latsar diunggah saja. Nanti biarkan penilai akan memberi kebijaksanaan. Mungkin diberi nilai meskipun tidak maksimal ya. Unggah saja Bu, silahkan. Saya akan mencoba yang di room saya sendiri ya. Ini ada pertanyaan. 4 komponen utama harus ada, namun jika memang tidak ada PTK atau jurnal bagaimana? Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya bukan harus ada. 4 komponen utama itu komponen yang memang semestinya setiap guru berusaha melakukannya. Tapi karena memang faktanya belum ada, ya sudah kosongi saja. Jadi hanya deskripsi, diceritakan saja kira-kira alasannya apa, kendalanya apa kok selama ini Bapak Ibu belum memiliki karya itu ya. Terus untuk inovasi tadi ada pertanyaan. Misal buku ber-ISBN cetakan Agustus 2022, apakah bisa dilampirkan? Oke. Masukkan saja, nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu kan pertengahan Agustus masuknya itu. Masukkan saja ya. Ada karya kok. Apalagi ini buku bagus ya, buku ber-ISBN tahun 2022, tapi Agustus, lampirkan saja. Ada lagi? Mungkin dari ruang lain? Dari room Ya. Macet. Nggak apa-apa, yang penting saya dengar aja nggak apa-apa. Oke, jadi memang lebih ke sifatnya saran ya. Karena memang instrumen penilaiannya, kalau Bapak Ibu sempat lihat, dari link yang saya berikan tadi, memang masih berorientasi pada kurikulum 2013. Tetapi kalau sudah terlanjur kurikulum Merdeka, nggak apa-apa. Nanti insya Allah dosen dan guru Pamong akan melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Seperti itu. Kalau sudah terlanjur, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum terlanjur,
Saran saya sih sebaiknya K13. Lebih mudah bagi kami untuk menilai yang K13 karena item-item penilaian instrumen menilai RPP masih berorientasi K13. Misalnya apakah indikatornya sesuai gitu kan ya? Apakah indikator dikembangkan dari KD yang tepat? Apakah seluruh konsep pada KD terjabarkan pada indikator? Itu kan ada di K13, tidak ada di kurikulum Merdeka. Tapi seandainya sudah terlanjur terpaksa menggunakan kurikulum 13, kurikulum Merdeka, tolong nggak apa-apa. Kami yang akan menyesuaikan diri cara menilainya. Asal modul ajarnya bagus, videonya keren, saya yakin tetap nilainya bagus. Tetapi kan kami harus melakukan penyesuaian jadinya kan gitu. Kalau yang K13 kami tanpa perlu penyesuaian, dah langsung centang-centang nilai yang bagus. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur ke kurikulum Merdeka, it's okay, no problem. Apakah dalam praktek UKIN wajib lepas masker? Iya. Harus nampak wajah ya. Jadi kalau terpaksa misalnya Bapak Ibu masih merasa keamanan, harus menggunakan protokol kesehatan yang masih ketat, gunakan face shield. Ya, face shield. Ya, dulu ketika puncak pandemi begitu semua harus lepas masker, tapi menggunakan face shield supaya kami tahu kalau memang itu betul-betul wajah Bapak Ibu yang ngajar. Begitu pakai masker kami nggak tahu apakah itu benar-benar itu Bapak Ibu yang praktek. Itu ya bagi yang bertanya tentang masker tadi. Untuk refleksi yang diupload apa Pak? Ya hasil refleksinya itu. Jadi tadi saya ceritakan ya, Bapak Ibu punya daftar nilai anak-anak. Ada skornya. Lalu Bapak Ibu di bawahnya itu diberi analisis ya, analisis ringkas saja lah, yang mencapai KKM berapa, yang belum mencapai KKM berapa, indikator apa yang masih lemah, besok rekomendasinya akan remedi pada topik apa gitu ya, ditandatangani Bapak, syukur-syukur ditambah kepala sekolah, itu sudah refleksi. Ada lagi? Mungkin dari ruang lain, biar bervariasi. Mungkin yang lisan nggak apa-apa, bertanya lisan diberi kesempatan biar gayeng. Silakan siapa? Desi, Bu Desi. Rofiana yang angkat tangan. Desi sudah angkat tangan, sudah di open mic-nya, boleh ngomong. Dulu, udah saya buka. Dengar Pak suara saya? Silakan. Yang ingin saya tanyakan Pak, jadi kan untuk videonya Pak, kan dibilang pada bagian awal video, itu pesertanya wajib menunjukkan kartu peserta. Nah misalnya nih kami buatnya, karena kan minggu depan itu udah ujian, jadi anak-anak kan nggak mungkin lagi kami buat video Pak, jadi kami buatnya misalnya dalam minggu ini, misalnya besok gitu. Itu kami tidak ada kartu pesertanya, itu bagaimana Pak ya? Ya, pasti banyak yang seperti itu ya. Kita belum punya kartu peserta, tapi sudah harus praktek. Nggak apa-apa. Nanti disambung Bu, diedit. Jangan lupa pakai baju yang sama. Ya, nanti waktu praktek Ibu pakai baju putih mana gitu ya. Nanti pas perkenalan dia pakai baju yang sama, jangan beda. Gitu aja, gampang lah. Bisa. Gitu ya Bu Desi ya. Pasti banyak yang begitu karena sudah pada pas ya. Silakan, ada lagi mungkin yang lisan sekali lagi barangkali. Setelah ini kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditampung lewat admin masing-masing saya kira. 5 menit lagi. Mas Aka tadi saya menyampaikan jadwalnya. Itu yang saya edit baru di PPT saya, laptop saya. Sedangkan di laptop dua yang lain tadi, dua Zoom lain, masih jadwal perajab. Maka mungkin jadwal hari per hari, kapan pendaftaran segala macam bisa segera di-share ke teman-teman. Biar persiapan sejak sekarang. Satu lagi. Dan ini Pak dari Dominikus ini menanyakan saya di tahun 2018 sampai 2020 pernah mengikuti program guru penggerak daerah terpencil. Apakah dapat dimasukkan atau ada batasnya untuk sebagai
pengabdian kepada masyarakat sertifikatnya, atau ada batas untuk tahun sertifikat yang Ya, tahun sertifikat tadi mulainya tahun 2019 ya Bapak Ibu ya. 2019 sampai 2022. Tadi kan 2020 kan ya? 2018 sampai 2020. Nah, kan masuk berarti. Silakan dipakai saja. Sertifikatnya dimasukkan. Silakan Pak Domigus ya, karena sertifikatnya dari 2018 sampai 2020 berarti tercover itu. Prinsipnya kita harus ada sertifikat di tahun 2019, 20, 19, 20, kok salah tadi ya? Mundur ya, 2022, 2021, terus 2020, 2019 ya, mulainya Agustus 2019. Betul ya? Ya, dia sampai 2020 kan? Berarti bisa Pak Dominikus, silahkan. Dipakai saja. Masih masuk dalam rentang waktu untuk sertifikat. Sekolah sudah diliburkan dari seminggu yang lalu karena ada perang suku di dekat sekolah kami, ini dari Pak Suryadi ya. Sampai sekarang belum damai. Kalau kondisi seperti ini memang ya agak rumit ya, nanti kami diskusikan. Semoga sampai tanggal berapa tadi itu batas uploadnya itu nanti perang sudah mulai mereda ya Pak ya, yaitu di tanggal 14, sebelum tanggal 14 Desember ya. Semoga perang sudah mereda. Kalau enggak Pak ya, dalam tanda kutip ambil 1-2 anak tetangga gitu ya, 1-2 anak tetangga, Bapak Ibu ajar di teras rumah, Bapak Ibu ngajar, bisa Pak. Polanya sama seperti yang di Cianjur dalam kondisi darurat seperti itu. Memungkinkan enggak kira-kira begitu ya? Mudahnya begitulah cara memahaminya. Jadi nanti, tapi sambil saat yang sama Bapak sampaikan ke admin atau sampaikan ke dosen di kelas Bapak Ibu ya, korbitnya lah ya, supaya tahu kondisi itu sehingga bisa memahami situasinya. Itu? Di Indonesia masih seperti itu ya, ada perang suku. Cukup? Sudah pukul 3? Banyak sekali pertanyaan, memang kayaknya nggak bisa terjawab semua kalau diikuti ya. Tapi garis besarnya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa menangkap. Silahkan untuk berikutnya masalah teknis akan disampaikan oleh Mas Aka dan teman-teman. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.